Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Di video kali ini, kita akan mempelajari mengenai jaringan komputer. Menurut Yin Darlin dalam bukunya yang berjudul Computer Network and Open Source Approach, jaringan komputer adalah sebuah platform untuk saling berbagi data, resource, software, hardware, dengan beragam pengguna dan aplikasi yang saling berkomunikasi satu sama lain. Beberapa keuntungan yang didapat dengan menggunakan jaringan komputer diantaranya: dapat mengakses data dari komputer yang melalui komputer yang digunakan atau berbagai data. Kemudian, data telah disimpan tetap aman walaupun komputer yang digunakan rusak karena dapat dilihat dari komputer orang lain. Administrator jaringan dapat mengontrol data-data penting agar dapat diakses oleh yang berhak. Kemudian yang terakhir, dapat menggunakan printer, scanner, dan perangkat lainnya secara bersama-sama. Terdapat 3 macam jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan area atau lokasi, di antaranya LAN atau Local Area Network. LAN adalah suatu jenis jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal. Jumlah komputer yang terhubung hanya beberapa komputer. Komputer di dalam LAN terhubung melalui Ethernet atau juga dapat terhubung dengan teknologi wireless yang berkecepatan antara 10 hingga 100.000 Mbps. Jaringan LAN yang menggunakan teknologi wireless biasa disebut dengan wireless LAN. Pada jaringan ini digunakan perangkat keras jaringan seperti media perantara kabel seperti kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Contoh dari tipe jaringan LAN adalah jaringan di warnet, di sekolah, di perusahaan, maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. Karakteristik dari LAN yaitu ruang lingkup terbatas hanya sekitar 10 km. Kemudian biasanya berlokasi pada suatu gedung. Kemudian kecepatan pengiriman data relatif tinggi. Jenis yang kedua yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network adalah jaringan yang cakupannya lebih luas dibandingkan LAN. MAN disebut juga sebagai jaringan LAN yang digabung menjadi satu jaringan. MAN pada dasarnya merupakan jaringan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dengan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, yaitu swasta atau umum. Jangkauan untuk jaringan MAN sendiri berkisar hingga 10 hingga 50 km. Terdapat 2 jenis koneksi yang biasanya digunakan. Pertama, yaitu koneksi yang menggunakan cara wireless, dan yang kedua adalah menggunakan kabel fiber optik. Karakteristik MAN antara lain, MAN meliputi area lebih luas dan lebih kecil dari WAN. MAN biasanya ditemukan di area kampus. MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi. Jenis yang ketiga yaitu WAN, Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang area luasnya mencakup area yang besar. Jaringan berskala WAN dapat ditemukan seperti jaringan antar wilayah, kota, bahkan negara. Perangkat atau hardware utama pada jaringan WAN diantaranya router, CSU atau DSU, modem, dan communication server. Karakteristik WAN antara lain yaitu: yang pertama, mereka menghubungkan perangkat yang dipisahkan oleh wilayah geografis yang luas. Kemudian, mereka menggunakan jasa operator. Lalu, mereka menggunakan koneksi serial dari berbagai jenis untuk mengakses bandwidth yang di daerah geografis yang luas. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yaitu peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer adalah jaringan komputer yang setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Jaringan peer-to-peer memperbolehkan pemakai dapat sharing resource dan file pada komputer mereka. Pada jaringan peer-to-peer, tidak mempunyai file server atau sumber manajemen yang terpusat. Dalam jaringan peer-to-peer, semua komputer diperlakukan sama. Mereka semua memiliki kemampuan yang sama untuk menggunakan resources yang tersedia pada jaringan. Jaringan peer-to-peer ditunjukkan bagi Local Area Network atau LAN, kecil sampai menengah.
Lalu, client server. Client server adalah jaringan komputer yang memiliki satu buah server dan lainnya bertindak sebagai klien. Client server merupakan jaringan yang memperbolehkan jaringannya untuk memusatkan fungsi dan aplikasi dalam satu atau lebih file server. File server menjadi jantung dari sistem, menyediakan akses dan resources dan menyediakan keamanan. Individual workstation atau client memiliki akses ke resources yang tersedia pada file server. Untuk menggunakan jaringan client server, diperlukan sebuah media perantara berupa hub atau switch. Demikian penjelasan mengenai jaringan komputer, mulai dari pengertian, jenis, dan juga modelnya. Jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Setiap komputer atau laptop, termaksud ponsel dan tablet, pasti memiliki sistem operasi atau operating system (OS) di dalamnya. Sistem operasi adalah suatu kumpulan program yang mengelola sumber daya dan keseluruhan operasi yang terjadi antara perangkat lunak dan juga perangkat keras. Berikut ini contoh macam-macam sistem operasi yang umumnya banyak digunakan. Sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows yang diluncurkan pada tahun 1985 oleh Bill Gates ini memiliki berbagai versi dan pembaharuan seperti Windows 95, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, dan lain sebagainya. Setiap pembaruan Microsoft dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih mudah diakses dan digunakan. Sistem operasi Windows ini berisi panel kontrol, desktop, asisten desktop, dan lainnya. Microsoft Windows banyak digunakan pengguna karena dirasa lebih kompatibel dengan berbagai jenis software lainnya. Namun, sistem operasi ini memiliki kelemahan, yaitu rentan terkena virus. Sistem operasi Apple macOS. Sistem operasi macOS hanya disediakan untuk komputer Apple. Sistem macOS terkenal dengan kelebihan kecepatan pemrosesan, UI yang desktop yang sederhana, dan diklaim tidak rentan terinfeksi virus atau malware. Kelemahan utama sistem operasi ini yaitu menjalankan sistem operasinya sedikit susah dibanding Windows dan Linux. Sistem operasi Linux. Linux juga menjadi salah satu sistem operasi yang juga digunakan karena kemudahan penyesuaian. Kelebihan Linux adalah sistem operasi ini mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan oleh seorang yang lebih paham mengenai teknologi. Adapun kelemahannya adalah cara instalasinya lebih susah dibanding Windows. Hai, kalian tahu nggak nih? Ada yang baru loh di sekolahku. Sekarang mempunyai website dan aplikasi Android loh yang dioperasikan oleh admin sekolah dengan login di website tersebut. Dan admin sekolah dapat menginputkan pengumuman dan foto kegiatan. Gak susah lagi deh untuk mencari informasi mengenai sekolahku. Karena terdapat halaman pengumuman juga galeri yang isinya foto-foto kegiatan. Dan terdapat informasi lengkap profil sekolahku. Kita juga dapat mencari pengumuman sesuai yang kita inginkan. Begitupun dengan aplikasi Android, hanya berbeda, tidak ada halaman galerinya. Keren kan? Makanya buruan coba teman-teman. Dadah guys.